Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas tentang presentasi saya yang berkaitan dengan studi disease penyakit hidrosefalus dari Muhammad Yusri Hidayat. Jadi sebagai pendahuluan, eh, hidrosefalus ini mungkin nanti adalah penyakit yang tidak langsung berkaitan dengan sistem saraf ya atau sel-sel saraf. Kan, tapi hidrosefalus ini adalah penyakit yang berkaitan dengan bagian proteksi dan nutrisi karena fungsi dari CSF itu sendiri. Dari hidrosefalus ini adalah penyakit yang terjadi akibat penumpukan cairan cerebrospinal yang berlebihan yang nanti mungkin disebabkan oleh beberapa kondisi medis yang mungkin menghalangi dari sirkulasi cairan cerebrospinal itu sendiri sehingga dapat menghambat dari jalannya cairan cerebrospinal atau penyerapan cairan cerebrospinal ini sendiri. Secara distributif, didapatkan ini laki-laki lebih banyak menderita hidrosefalus, baik tipe komunikans maupun non-komunikans, dibandingkan dengan perempuan. Dengan rasionya sebenarnya terlalu banyak, yaitu 2,1 banding 1. Dan penderita hidrosefalus ini juga terbanyak diderita oleh kategori anak ya. Ya, di mana hidrosefalus ini dapat mengganggu sistem neurologis seperti gangguan motorik, mental, integrasi menurun, orologi bowel, dan tirah baring lama. Jadi secara singkat, hidrosefalus ini adalah akumulasi cairan berlebih yang terjadi pada ventrikel. Kemudian hal itu dapat menyebabkan pembesaran ventrikel di otak, sehingga menekan struktur otak di sekitar ventrikel. Ini adalah gambar dari CT scan penyakit penderita hidrosefalus. Bisa kita lihat di sini bagian ventrikelnya dia membesar sehingga menekan struktur otak yang ada di sekitarnya. Ini penampang dari hidrosefalus yang dimana ada pada normal ventricle itu ukurannya mungkin tidak terlalu besar, kan tetapi penderita hidrosefalus ini membesar ya ventrikelnya mungkin dikarenakan dari penumpukan cairan cerebrospinal itu sendiri. Jadi sebelum masuk ke patofisiologi, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang fisiologi dari eh, CSF ini sendiri ya, sehingga nanti kita dapat lebih memahami dari penyakit hidrosefalus itu. Jadi ini ada gambar dari sirkulasi dari cairan cerebrospinal, di mana cairan cerebrospinal ini diproduksi oleh sekresi utamanya terjadi pada jaringan plexus choroid, yang di mana plexus choroid ini terdapat pada setiap ventrikel di otak. Jadi ventrikel di sistem saraf pusat di otak itu ada 4, ventrikel 1, 2, 3, dan 4, nanti akan mengalir, kemudian masuk ke ruang subarachnoid yang ada pada lapisan meningen, kemudian masuk juga di spinal cord. Jadi untuk cairan cerebrospinal sendiri ini karakteristiknya dia adalah cairan yang melapisi otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Yang berfungsi utama dia sebagai shock absorber bagi sistem saraf pusat dan membantu memberikan daya apung. Karena apabila tidak ada cairan ini, otak itu bisa terjatuh ketika terjadi goncangan atau benturan ya, sehingga dapat menyebabkan fungsi dari otak itu sendiri terganggu. Adapun dari komposisinya, CSF ini terdiri dari 99% dan air dan 1% sisanya nanti protein, ion, dan lain-lain, glukosa dan lain-lain. Untuk produksi dari cairan cerebrospinal sendiri, dia 80% disekresikan oleh jaringan yang disebut plexus choroid. Plexus choroid ini nanti itu adalah sel ependimal yang berbentuk khusus ya, sehingga dapat menjadi tempat sekresinya cairan cerebrospinal. Untuk lokasi dari plexus choroid ini ada di 4 tempat, di ventrikel lateral 1 dan 2, ventrikel ketiga, dan ventrikel keempat. Sisanya nanti dia juga ternyata disekresikan di rongga interstisial, ada juga di lapisan ependimal pada ventrikel dan lapisan dura dari sabuk saraf.
Adapun laju produksi rata-rata dari CSF ini 0,3 sampai 0,35 cc per menit. Adapun volume total di tubuh sekitar 150 mili dan produksi hariannya sekitar 500 mili. Ini untuk produksi. Adapun untuk absorpsi atau penyerapan ulang dari cairan cerebrospinal sendiri ini diabsorpsi pada daerah subarachnoid, pada lapisan mendingan di otak. Di situ nanti ada arachnoid villi, yaitu arachnoid apa namanya? Nah, arachnoid yang menonjol masuk ke dalam dura di atasnya, yang dimana sehingga nanti terjadi di situ eh, penyerapan dari cairan spinal itu ya pada ruang subarachnoid. Adapun lokasi absorpsi lainnya itu juga bisa terjadi pada plexus koroid dan glimpatik atau sistem pembersih limbah. Jadi ini gambar dari tampang aslinya ini dari otak itu. Ini ada granulosel arachnoid yang dimana di tempat dari penyerapan cairan cerebrospinal. Dia seperti menonjol ini nih. Ini adalah tempat dari penyerapan apa reabsorpsi dari cairan cerebrospinal. Ini ada pada lapisan mendingan, yaitu tepatnya pada subarachnoid ya. Adapun anatomi ventrikel yang ada pada sistem pernafasan itu terdapat 4 ventrikel, yaitu ventrikel 1, ventrikel 2, ventrikel 3, dan ventrikel 4. Ini sirkulasi CSF secara singkatnya. Mungkin ini bisa dijadikan pedoman. Dari ventrikel jadi CSF itu kan diproduksi oleh plexus koroid, yang dimana plexus koroid ini terdapat pada setiap ventrikel. Jadi yang pertama itu CSF ini diproduksi di ventrikel lateral 1 dan 2, yang yaitu ventrikel lateral. Ini nanti akan masuk ke ventrikel ketiga melalui foramen of Monro. Jadi dari sini ini ini ventrikel 1 dan 2, ini ada plexus koroid masuk ke ventrikel ketiga melalui foramen of Monro. Jadi jalur utamanya dari ventrikel 1 2 dan dari ventrikel 1 dari ventrikel lateral ke ventrikel 3 itu foramen of Monro. Kemudian foramen of Monro di sini juga terdapat produksi lagi CSF karena di sini ada plexus koroid. Nah, dari ventrikel ketiga dia masuk ke ventrikel keempat melalui cerebral aqueduct, ini cerebral sylvia sama juga. Kemudian dari ventrikel ketiga nanti akan masuk ke ventrikel keempat melalui dari ventrikel ketiga ventrikel empat itu melalui ini cerebral aqueduct ini. Ini jalur saluran utamanya dari ventrikel ke ventrikel keempat. Kemudian ventrikel keempat di sini juga diproduksi lagi CSF. Nah, setelah dari ventrikel 4 ini baru nanti akan masuk ke eh, daerah lapisan mendingan, yaitu di subarachnoid dan di spinal cord. Nah, nanti setelah masuk ke rongga subarachnoid, nanti akan diserap kembali atau diabsorpsi oleh arachnoid villi yang ada di lapisan mendingan. Setelah diserap di arachnoid villi, nanti akan kembali lagi ke aliran darah balik ke jantung untuk sirkulasi ya. Kita jadi setelah membahas fisiologi, saya akan masuk pada pembahasan utama yaitu patofisiologi dari penyakit hidrosefalus itu sendiri. Untuk patofisiologi, jadi penyakit hidrosefalus ini terjadi karena bisa terjadi karena obstruksi fisik ataupun fungsional. Apapun yang terjadi pada dalam sistem ventrikel, ruang subarachnoid atau sinus vena. Ini dapat menyebab terjadinya hidrosefalus. Sehingga apabila terjadi gangguan atau blokade pada sistem ventrikel, yaitu saluran yang tadi itu akan dapat memicu terjadinya akumulasi cairan cerebrospinal ya, sehingga menjadikan hidrosefalus. Atau juga bisa mungkin terjadi karena penyerapan yang terganggu yang terjadi pada ruang subarachnoid, itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya hidrosefalus. Ini hidrosefalus secara bagan.
bisa terjadikan obstruksi, terus produksi CSF yang meningkat, dan absorpsi menurun. Ini semua bisa menjadi pemicu dari penyakit hidrosefalus. Secara etiologi, hidrosefalus itu terbagi menjadi dua, yaitu kongenital dan acquired. Kongenital ini terjadi bawaan dari lahir ya, etiologi bawaan dari lahir. Dan kedua ini dia didapatkan, acquired itu didapatkan bisa terjadi pada segala usia atau segala umur. Adapun klasifikasi ini hidrosefalus bisa menjadi dua, communicans non obstruktif dan non communicans atau obstruktif. Jadi kongenital ini bawaan dari lahir, dia bisa disebabkan oleh faktor genetik, kondisi intrauterine growth selama kehamilan atau ketika pertumbuhan janin atau mudigo. Kemudian malformasi batang otak dengan stenosis atau penyempitan saluran cerebral, kemudian agenesis atau kegagalan foramen of Monroe, ini sindrom-sindrom juga. Jadi ini adalah kelainan ketika pembentukan janin ya, penting yang dapat mengganggu dari sirkulasi cairan cerebrospinal itu. Ini kongenital. Kemudian yang acquired ini bisa terjadi pada segala usia. Hal ini biasa disebabkan oleh terjadinya tumor, infeksi atau pendarahan yang dapat menyebabkan terganggunya sirkulasi dari cairan cerebrospinal. Untuk klasifikasi ada dua, komunikans dan non komunikans. Adapun komunikans ini dia hidrosefalus yang terjadi akibat apa namanya? Akibat mungkin kebanyakan dari penurunan absorpsi dari CSF itu sendiri. Nah, ini non obstruktif, kemudian peningkatan laju produksi CSF, penyumbatan atau gangguan aliran CSF terjadi setelah CSF keluar dari ventrikel. Ini biasa disebabkan oleh pas hemoragik atau pasca pendarahan hebat, meningitis, peningkatan tekanan vena dan pendarahan subarachnoid. Jadi kalau komunikasi ini intinya dia peningkatan cairan subarachnoidal yang tanpa disertai dengan penyumbatan. Jadi aliran dari CSF tadi itu tidak terjadi sama sekali penyumbatan, akan tetapi dia tetap terjadi penumpukan cairan. Nah, itu biasa disebabkan oleh penyerapan yang terganggu ya. Penyerapan dari yang terjadi pada arachnoid villi itu terganggu. Nah, itu biasa disebabkan oleh ini tadi ada empat. Ini penyebab-penyebabnya ini biasanya defect pada arachnoid granulation. Adapun non communicans ini adalah hidrosefalus yang peningkatan cairan cerebrospinal yang disertai dengan penyumbatan. Jadi yang tadi itu tidak penyumbatan, yang ini ada penyumbatan. Jadi biasa penyumbatan itu terjadi paling sering terjadi pada foramen of Monroe, yaitu dari saluran tadi ventrikel ke satu dan ventrikel lateral ke ventrikel ketiga. Itu kan di situ ada apa jalur kecil. Nah, di situ biasanya sering terjadi penyumbatan, entah itu kanker atau kista dan lain-lain. Kemudian pada saluran air si lifus atau eh, ya ini dari saluran yang menghubungkan antara ventrikel ketiga dan ventrikel keempat. Ini biasanya terjadi stenosis di sini atau penyempitan sehingga dapat menghambat laju dari cairan itu sendiri. Kemudian pada ventrikel keempat juga dan pada foramen Magendie. Ini foramen Magendie dan foramen Luschke ini adalah lubang dari ventrikel keempat untuk menuju ke ruang subarachnoid ya. Ini untuk non komunikans. Jadi komunikans non komunikans. Ini adalah gambar dari beberapa eh, gangguan yang terjadi pada apa terjadi pada itu saluran dari cairan cerebrospinal. Ini foramen of Monroe di sini bisa terjadi gliosis atau koloid kista sehingga menjadi penyumbat dari airan itu sendiri. Kemudian pada ventrikel ketiga ini bisa terjadi glioma, arachnoid juga. Ini ventrikel keempat ini ada penyumbatan di sini. Ini terus pada absorpsi juga di sini bisa terjadi pendarahan sehingga menyebabkan gangguan dari penyerapan cairan subarachnoidal. Adapun tanda dan gejala pada anak-anak yang tulangnya sudah rigid atau sudah
mengeras semua ya, dan dewasa. Gejala itu menyerupai gejala peningkatan intrakranial atau peningkatan tik. Itu dapat menimbulkan biasanya nyeri kepala, mual muntah, papilodema atau pembengkakan saraf optik. Terus gait disturbance ini pola berjalan yang aneh, jadi dia jalannya agak melayang-layang begitu. Kemudian palsy nerve abducens ini gangguan pengendalian otot mata, jadi matanya mungkin agak susah dikendalikan. Kemudian pembesaran ventricle secara perlahan, ini langsung otomatis ya. Jadi ada dua gejala nanti saya jelaskan. Yang pertama ini pada anak-anak atau pada orang dewasa yang tulangnya sudah padat. Adapun pada anak kecil yang mungkin belum terlalu rigid tulangnya, belum rigid, ini bisa kita lihat gambar. Di sini mungkin paling sering kita lihat hidrocephalus itu pembesaran kepala. Ini ada kelainan pada OVC atau eh, lingkar kepala ya. Jadi lingkar kepala yang membesar, kemudian laju pertumbuhan kranium atau tulang tengkorak itu lebih cepat daripada laju pertumbuhan fasial, sehingga akan timbul seperti gambar ini. Ini kepalanya lebih besar daripada mukanya. Jadi mukanya kecil, tapi kepalanya besar. Kemudian iritabilitas menurun, fontanella menonjol atau bagian depan ini, jidat ya. Bagian jidat ini menonjol. Kemudian dilatasi atau sumbatan pada vena kulit kepala, sehingga terlihat di sini pembesaran dari pembuluh darah di kepala. Kemudian McQueen ini adalah salah satu diagnosa yang dilakukan oleh dokter untuk melihat apakah ini terjadi sesuatu atau tidak dengan ada yang penting diketuk begitu bagian kepala yang mana. Nah, nanti ada suara yang muncul yang aneh itu. Adapun sun setting sun ini seperti matahari tenggelam matanya. Jadi matanya dia tuh ke bawah begini. Nah, ini seperti matahari tenggelam. Ini adalah salah satu tanda dan gejala dari hidrocephalus. Ini terjadi karena akibat penekanan saraf optik ya. Adapun bab terakhir yaitu tata laksana hidrocephalus. Ini jadi tata laksana atau penanganan hidrocephalus sendiri sendiri ini utamanya adalah teknik pembedahan, yaitu dengan pemasangan sunting yang berfungsi sebagai drainase. Nah, ini sunting contohnya gambar sebelah ini. Ini jadi nanti akan dia menyerap kelebihan cairan yang ada di otak itu nanti akan dialirkan oleh pada bagian sini, bagian abdomen. Nanti penyerapannya akan terjadi pada di sini. Jadi ditransfer begitu cairannya supaya tidak berlebih di atas. Dan tindakan ini sebenarnya tidak menyembuhkan, akan tetapi untuk mengontrol saja gejala supaya tidak terlalu akumulasi tidak terlalu banyak ya. Jadi tidak terlalu terakumulasi cairan itu sendiri. Nah, kalau untuk ya inilah tindakannya. Nah, ini yang pertama adalah pemasangan stent. Ini sebagai drainase. Jadi ini gambarnya ada beberapa alternatif pemasangan stent. Ada 5 ya. Kemudian yang kedua fungsi lumbal. Fungsi lumbal ini dilakukan ketika kasus hidrocephalus ini eh, bisa sembuh secara spontan. Biasanya terjadi pada apa di spinal cord. Ini biasanya mungkin karena ada terjadi pendarahan sehingga apa namanya eh, terjadi penumpukan cairan di situ. Nah ini langsung disedot nanti, disedot, dihisap. Ini bisa sembuh secara spontan ini, tidak lama. Fungsi lumbal, kemudian Corette-Baxus ini CPC ini untuk bertujuan mengurangi jumlah jaringan plexus choroid. Jadi plexus choroidnya itu atau jaringan yang memproduksi cairan spinal ini dikurangi dengan cara diangkat. Nah, ini dia dapat, maksudnya intinya dia bertujuan untuk mengurangi dari produksi cairan spinal itu sendiri. Kemudian ETV atau endoscopic traventriculostomy ini biasanya dilakukan bersamaan dengan ini juga tadi CPC ini. Dia ini membuat lubang pada tulang tengkorak bertujuan untuk mengasah ventrikel.
yang nanti di sini eh, untuk melancarkan dari apa nih ya, apa namanya, ini yang penting dia membuat bypass seperti kalau di jantung itu. Jadi dari apa namanya, dari ventricle ini nanti langsung dibikinkan saluran ke ruang subarachnoid sehingga dia lebih mudah untuk diabsorpsi karena kan ada terjadi penyumbatan di sini jadi dia tidak lewat sini, dia langsung dari sini langsung ke sini, jadi bypass begitu. Kemudian pembukaan aqueductal stenosis ini pembukaan penyempitan dari eh, saluran cerebrospinal. Ini bisa penyempitan ini bisa terjadi akibat tumor. Jadi ini nanti apa dibuka lah jembatannya. Kemudian pengangkatan tumor juga. Ini tumornya dibuka, diangkat sehingga salurannya bisa lancar. Mungkin itu saja dari pembahasan hidrocephalus. Yang penting mungkin kesimpulannya ini hidrocephalus ini adalah tadi itu yang penyakit berkaitan dengan akumulasi cairan cerebrospinal sehingga penumpukan atau akumulasi ini dapat menekan jaringan otak yang ada di sekitarnya. Adapun penyebabnya itu bisa terjadi akibat gangguan atau blokade dari saluran cerebrospinal yang ada di sistem saraf pusat yang ada pada ventricle-ventricle itu dan juga dapat terjadi karena gangguan dari reabsorpsi cairan cerebrospinal itu sendiri. Sehingga yang diproduksi dan yang diserap itu tidak sebanding. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung. Oke, soal enggak? Gambar apanya? Eh, ya, maksudnya cairannya di bawah tulang. Pada saat bayi, kalau dewasa tidak. Pada saat bayi, ketika tulangnya belum padat atau belum mengeras, nah, itu apabila terjadi tekanan dari ventrikel itu keluar sehingga itu otaknya apa tulang kraniumnya dia bisa ikut membesar. Ya, enggak bisa memang. Mm-mm. Makanya saya nggak kurang tahu kalau tapi kayaknya ya kalau membesar itu terjadi pada bayi saja ya. Kalau pada orang dewasa enggak sampai. Itu sih ya. Mungkin kalau orang dewasa begini jadinya dia tidak membesar tapi terjadi tekanan sehingga bikin ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Tapi kalau dari bayi ya membesar kepalanya. Ini drill besar kepala ya begini nih. Besar kepala. Oke, ada pertanyaan lain? Saya tidak terlalu susah gini karena tidak berkaitan dengan saraf-saraf otak, sel-sel saraf. Hah? Red number. Yang mana itu? Hah? Iya. Sisanya ini diproduksi oleh rongga interstisial, bisa juga lapisan ependimal pada ventrikel dan lapisan dura dari sebesar. Ini sebenarnya ini banyak perdebatan di pada pembahasan ini. Jadi sebenarnya jaringan mana yang eh, apakah plexus corax ini bisa dikatakan sebagai jaringan utama ya pemproduksi CSF. Ternyata setelah di ada jurnal yang panjang itu ternyata dia intinya yang penting ternyata tidak seluruhnya itu disekresikan oleh plexus choroid. Ternyata ada jaringan-jaringan lain juga di sistem saraf pusat itu yang memproduksi juga kan tetapi tidak se
intens dari plexus choroid itu sendiri. Jadi mungkin itu kalau ya itulah mungkin itu. Kalau kayak ini absorpsinya ini nanti sebenarnya kemana? Absorpsi nanti ini masuk ke pembuluh darah vena yang ada pada lapisan durameter di atasnya. Nah, Melalui masuk melalui ini. Jadi dari apa namanya? Dari ruang subarachnoid nanti ada namanya villi arachnoid. Villi arachnoid itu adalah eh, bagian arachnoid yang menonjol ke atas sehingga menembus dari jaringan dura di atasnya. Nah, menonjol ke baru jaringan dura di atasnya ini ada nanti masuk ke sinus dari ini, sinus dari durameter itu. Nah, di situ ada banyak pembuluh darah vena sehingga dapat terjadi pertukaran atau ya apa bukan pertukaran apa biasa kalau penyerapan ya terjadi difusi di situ sehingga cairan yang ada di subarachnoid ini nanti akan difusi masuk ke pembuluh darah vena yang di apa namanya di dura di atasnya itu sehingga dapat diserap kembali nanti masuk lagi ke jaringan limfatik kemudian masuk ke kembali ke jantung gitu sih. Jadi kan lapisan mendingan ini ada tiga ada diameter kemudian ada yang hijau ini subarachnoid jadi pada daerah diameter dan durameter ini diameter dan arachnoid meter ini ada sela. Nah, yang dimana sela di sini ini nanti apa mengalir seren spinal. Kemudian di atasnya lagi itu ada durameter. Di durameter situ nanti diserap anunya, cairannya. Oke, apa lagi? Hmm. itu kalau di gambar itu tadi absorpsi cairannya bisa berapa? Ini di yang hijau ini. Di situ cairannya. Tunggu dulu. Hmm, cairannya di iya, yang di hijau ini, Pak. Oh, eh, iya yang di hijau sih harusnya. Heeh. Dural cavity. Subarachnoid ya, yang hijau ini. Hmm, 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 hmm. Yang mana? Yang hijau, yang hijau. Hijau itu atau yang Yang hijau. Ini nah, subarachnoid cavity ini. Ya. Harusnya sih yang hijau. dari yang granulasi Articulation maksudnya ya gross. ke saluran sinus. Iya. Sinus ini kan ruang yang ada pada durameter di atasnya. Kan lapisan mendingan kan ada tiga kemarin. Ya, Ada durameter, ada arachnoid meter, dan piameter. Jadi dari piameter ke arachnoid meter ini ada sela-sela di situ yang biasa disebut dengan jaringan laba-laba itu yang kemarin yang ada kayak di situ mengalir di situ jaringan spinal dari arachnoid meter di atasnya durameter untuk penyerapannya terjadi itu di durameter atau ya di arachnoid meter di arachnoid habis yang paling atas gula kan. ya durameter makanya ini menonjol ke atas ini tonjolannya atau granulation dari arachnoid itu ke atas mendingan vein ini pembuluh darah vein Itu yang nomor kayak saya bikin catatan di sini. Oh ini nah spinal mengalir bebas ke dalam sirkulasi. Iya iya apa? Gimana? Enggak terlalu banyak pertanyaannya karena enggak susah Jin.
Segi. Pertanyaan ini. Biasanya ini kan biasanya itu ada jenis yang ini itu ada risetnya itu yang riset berapa misalnya ada orang yang selalu bocor gitu bayi-bayi. Nah, itu rata-rata sebelumnya itu berapa lama? Untuk penyembuhan. Sebenarnya aneh. Kayak penyembuhan kayaknya penyembuhan saya Cuman itu kurang dari jadi kayak bisa terus itu. makanya sebenarnya untuk bayi hidrosefalus itu kan tidak serta merta bayi lahir tiba-tiba besar kepalanya kan tidak. Nah, sebenarnya mungkin penanganan awal lebih bagus itu sebenarnya dideteksi memang dari awal supaya ya makanya itu susahnya di situ. Biasa orang mungkin dia tidak tahu kalau ternyata pas masa pertumbuhan itu ada terjadi gangguan di situnya. Jadi orang tidak tahu. Kalau untuk kesembuhannya saya nonton ya bisa sembuh atau tidak. Cuman tadi kan dari penanganannya ini memang dia tidak menyembuhkan. Cuma untuk mengontrol saja dari cairan apa akumulasi cairan itu sehingga tidak menimbulkan penekanan yang lebih lanjut. Kalau tadi kan Terkadang, apa sih yang gara-garanya gara-gara menyempit. nggak siapa nih bapak ini karena mungkin gara-gara Menyempit itu bisa terjadi karena ini contohnya salah satunya bisa terjadi karena ada tumor sehingga dapat menekan dari saluran antara ventrikel ke ventrikel yang lain. Nah, ini bisa juga ataupun pada masa atau kongenital ini yang terjadi pada kan nggak mungkin juga ada juga yang bayi kan penyempitan bukan karena tumor juga. Mungkin dia bisa penyempitan karena mungkin memang pembentukan dari awalnya itu mungkin terganggu sehingga yang mungkin harusnya itu agak lebar mungkin salurannya dia sempit. Nah, sempit itu tadi bisa karena tumor, bisa juga karena bawaan dari lahir. Jadi dari memang pas lahirnya itu dia sudah begitu memang bentuknya ventrikelnya. itu bentuknya karena Paling sering, terus ada pas paling sering itu karena ini, karena stenosis ini penyempitan. biasanya ini kan karena apa kan infeksi kan. Kalau dari anu dari bayi itu karena bawaan dari lahir. Adapun dari kalau dari oh enggak, saya enggak bilang penyempitan, sorry, sorry, bukan penyempitan sih. Yang mana tadi ini? Kalau anak kecil ya, itu mungkin penyebab utamanya yang saya baca-baca itu ya tadi itu apa gangguan pada saat pertumbuhan janin. Entah itu penyempitan pada saluran ventrikel-ventrikel tadi itu, ventrikel antar ke ventrikel ke lateral ke ventrikel ke berapa. Itu nanti terjadi penyempitan di situ sehingga terjadi hidrosefalus. Nah, kalau untuk yang orang dewasa atau setelah sudah dewasa dia paling sering itu terjadi karena eh, ini karena terjadi pendarahan ketika pendarahan atau tumor ya. Ya, pendarahan atau tumor. Gimana menjelaskannya? Ya, itu. Biasanya kalau sudah dewasa itu hidrosefalus ini terjadi karena akibat pendarahan atau gangguan pada lapisan meningennya itu. Entah itu karena meningitis atau karena pendarahan terjadi di daerah lapisan meningennya sehingga mengganggu penyerapan cairan cerebrospinalnya itu sendiri. Ataupun juga tumor. Tumor itu juga bisa menyebabkan penyempitan juga. Ini kan tadi ada ini untuk etiologinya ya. Itu sih. Kalau paling seringnya sih kayak tidak ada yang paling sering dia. Itu dari spesifik ya spesifiknya itu logusnya memang bukan penelitian kalau penelitian lebih spesifik dikarenakan ini sebenarnya penelitian itu karena ini dan karena infeksi ini atau karena normal kalau tadi kalau penjelasan tadi kayak gitu penelitian itu memang karena abnormal di apa namanya aneh kesalahannya Iya. gitu kan Heeh. nggak ada ya infeksi tidak ada tapi kan tadi ada sini ini
Ya, kalau infeksi meningitis itu biasanya dia pengaruh ke penyerapannya itu, penyerapan cairan supraspinal. Nah, itu kan kalau penyerapan terganggu juga dia dapat menyebabkan hidrosefalus karena antara produksi dan penyerapan itu tidak sebanding. Kalau pertanyaan Mas tadi, apa? Nggak, kayaknya rata sih ini di bagian atas. Kalau kecil itu yang pasti, kalau yang masih kecil itu rata-rata ya itu gangguan pada saat kehamilan sehingga menjadikan abnormal. Kalau kayak pendarahan, eh, tumor juga bisa menyebabkan penyempitan juga. Kalau tumornya ada pada, maksudnya kebetulan dia menekan dari ke saluran dari ventrikelnya. Oh, mana dari gambarnya? Hmm. Nah, ini tuh. Buat. Supaya nanti kuisisnya 100 ini. Hah? Ya, ini. Oh, ya. Saya ulang ya. Jadi ini dari atas ke bawah ini segi, bukan dari bawah ke atas. Jadi sirkul CSF ini dari ventrikel lateral kan ada dua itu tadi. Ada 4. Ini cuman kalau yang satu dua itu dijadikan satu saja ventrikel lateral di bagian atas. Ya, kanan kiri, ventrikel lateral kanan dan kiri. Kemudian nanti dari kanan kiri itu masuk ke ventrikel ketiga lewat foramen of Monro. Ingat ini, foramen of Monro. Foramen. Jadi kurang boleh menghubungkan gitu nanti Ya, ketiga foramen of Monro. Nah, jadi dari cairan dari ventrikel lateral ini masuk ke ventrikel ketiga melalui foramen of Monro. Kemudian dari